Di video sebelumnya, serangan para Rankar yang dipimpin oleh Grimmjow berhasil mengacak-acak dunia manusia. Para Shinigami transferan harus melepas segel kekuatan mereka untuk menang melawan Rankar kelas bawah. Ichigo yang menjadi karakter utama malah babak belur melawan Grimmjow. Di sini Ichigo dan yang lainnya yang kalah telak mulai bergerak untuk menjadi lebih kuat. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Setelah kekacauan melawan para Rankar, sesi latihan dari semua orang pun dimulai. Sado meminta Urahara untuk melatihnya, dan Ishida juga lagi dibantai-bantai sama bapaknya untuk mengembalikan kekuatan Quincy miliknya. Sedangkan Ichigo akhirnya mendekati para V-Short untuk dilatih dalam pengendalian Hollow walaupun tidak ingin bergabung. Di sini Ichigo mulai beradu pedang dengan Shinji. Tapi karena Shinji kelihatan lembek, Hiyori kemudian masuk untuk menghadapi Ichigo dengan serius menggunakan topeng Hollow. Saat melawan Hiyori, cewek pendek ini lumayan emosi melawan Ichigo yang takut menggunakan Bankai karena takut berubah jadi Hollow. Makanya dia dihajar habis-habisan oleh Hiyori hingga masuk dalam mode Hollow. Mode Hollow Ichigo memang kelewat overpower hingga akhirnya dihentikan oleh seluruh member V-Short yang sedang menonton. Setelah dihentikan secara ofisial, Ichigo dilatih oleh para V-Short. Ya walaupun latihan fisiknya lumayan lawak karena alat latihan super dari Hiyori. Alat latihan ini untuk mengukur kekuatan tekanan roh dari Ichigo untuk melihat kecepatan perkembangan yang dia miliki. Ichigo yang mengetahui batas dirinya kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Latihan berikutnya, salah satu member V-Short yaitu Hachi menggunakan segel pada tubuh Ichigo yang masuk ke alam bawah sadar. Di saat tersebut, Ichigo bertarung melawan Ichigo putih yang ternyata bisa juga menggunakan Bankai. Dalam pertarungannya, Ichigo putih mengaku kalau dia merasa Ichigo tidak pantas mengandalkan dirinya karena Ichigo adalah orang yang naif dan tidak punya insting bertarung. Makanya dengan mudah pedang Ichigo dimusnahkan oleh Ichigo putih. Untung saja saat ditusuk, Ichigo yang flashback berkali-kali berhasil mengambil alih kekuatannya. Sementara di dalam pertarungan melawan Ichigo putih, tubuh aslinya dikendalikan oleh bentuk Hollow yang lumayan kuat. Makanya para V-Short harus sif-sifan nih melawan Hollow Ichigo. Setiap kali sekarat di dalam bawah sadarnya, maka bentuk Hollow Ichigo akan semakin parah. Untung saja saat sosok Hollow Ichigo mulai sempurna, dia langsung pingsan dan jadi manusia. Nah ternyata di alam bawah sadar Ichigo yang sedang melawan Ichigo putih, si pemain utama malah mendapatkan memori saat melawan Kenpachi. Memori inilah yang kemudian memberikan insting bertarung pada Ichigo untuk mengalahkan Ichigo putih. Namun sebelum hilang, Ichigo putih memberikan peringatan kalau Ichigo tidak boleh lengah. Setelah berhasil menguasai bentuk Hollow-nya, sekarang Ichigo melanjutkan latihan dengan V-Short. Latihan kali ini mengharuskan Ichigo menggunakan topengnya sambil bertarung dengan anggota V-Short. Di tengah sesi latihan, Inoue pun muncul di markas para V-Short untuk memberitahu Ichigo keadaan di dunia luar. Setelah melihat respon Ichigo yang biasa-biasa aja, Orihime pun pulang dari markas V-Short. Setelah keluar dari markas V-Short, Orihime kemudian dijemput oleh Yoroichi untuk ke tempat Urahara. Di sini Orihime harus menerima kenyataan pahit kalau dia tidak boleh ikut bertarung di medan laga selanjutnya. Sebab karakter kekuatan Orihime yang cuma bisa bertahan dan juga memberikan support bakal jadi beban. Sebagai karakter yang leye-leye, Inoue terima-terima aja dipinggirkan dengan alasan tersebut. Tapi Rukia yang mengetahui hal itu memberi motivasi pada Inoue dan menganggapnya bukan beban. Saat berbicara, tiba-tiba Hiyori datang menjemput Inoue untuk bertemu Hachi. Di pertemuan mereka, Hachi ternyata bisa memperbaiki pin rambut Orihime dan membangkitkan Tsubaki yang menjadi satu-satunya tipe kekuatan serang milik Orihime. Tapi meskipun Tsubaki sudah bangkit, Hachi juga memberikan saran kepada Orihime untuk berpikir baik-baik mau terlibat perang atau tidak. Nah, di sini selain Ichigo, anggota lainnya yang bersama Ichigo ke Soul Society juga mendapat latihan ketat. Renji dan Sado dilatih di bawah Urahara, dan Ishida tengah dihajar sama bapaknya demi mengembalikan kekuatan Quincy miliknya. Bahkan untuk Ishida, dia harus meregang nyawa dulu sebelum mendapat kekuatan Quincy yang telah dia korbankan. Untuk pihak Soul Society sendiri, para Shinigami yang diwakili Rangiku dan Kapten Hisugaya mendapat komunikasi baru. Penyampaian langsung dari Kapten Yamamoto memberitahu kalau tujuan Aizen adalah menciptakan Ouken atau kunci menuju kerajaan roh.
Tujuan dibuatnya Oken adalah untuk membunuh Raja Ro yang menjadi pencapaian akhir Aizen jika ingin menjadi seorang dewa. Untuk membuat Oken, Aizen membutuhkan sonar roh dan 100.000 jiwa untuk dikorbankan. Kebetulan sekali, di zaman sekarang tempat ideal untuk melakukan hal tersebut adalah kota Karakura tempat tinggal Ichigo. Di sisi lain yaitu markas para Arrancar, tangan Yami yang terpotong sudah kembali pulih dan siap untuk bertarung. Lalu untuk Aizen, beliau yang bukan sembarang beliau ini lagi nontonin kekuatan Orihime dan sedang memikirkan strategi berikutnya. Nah, terkuaknya rencana Aizen dan dimulainya latihan seluruh anggota yang bakal berperang nantinya, maka arc kedatangan Arrancar ikut selesai. Nantinya akan ada video lanjutan tentang arc 5, yaitu menyelinap ke Hekomundo. Segitu dulu buat hari ini dan semoga semuanya bisa terhibur. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk konten anime menarik lainnya.